Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Amirullah dari Kota Tasikmalaya. Pada saat ini, kali ini ya saya ingin menyampaikan tugas ya yang diberikan oleh Pak Sukni Tumi Pengata dalam hal ini tentang materi paralegal gugatan sederhana atau dalam ini wan prestasi ya. Nah, yang pertama sekali, apa sih yang masuk ke dalam gugatan sederhana atau apa itu gugatan sederhana? Nah, sebelum masuk ke sana, kita ketahui bahwa yang dimaksud gugatan sederhana di sini adalah yang kaitannya yang masuk ke ranah hukum atau ke hukum perdata. Nah, di antara yang masuk ke gugatan sederhana yaitu masalah wan prestasi. Wan prestasi, maka sebelum kita berlanjut ke apa yang lebih jauhnya lagi, tentu kita harus tahu dulu dasar-dasar hukumnya ya. Dasar-dasar hukumnya itu bisa kita lihat di pertama dasar-dasar hukum perdata atau dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian ada di situ juga ada dasar-dasar hukum wan prestasi dan dasar-dasar hukum bagaimana melakukan satu gugatan, yaitu gugatan sederhana. Nah, sumber-sumber hukumnya yang pertama adalah kitab undang-undang hukum perdata ya atau KUHP. Kemudian juga ada peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Kemudian peraturan Mahkamah Agung ini sebagaimana telah diubah ya oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2009. Nah, sebelum kita membahas kepada isi daripada kitab undang-undang hukum perdata ya, mari kita lihat dulu apa sih itu perdata. Pengertiannya dulu. Pengertian perdata itu apa? Nah, mari kita lihat pengertian hukum perdata menurut para ahli. Para ahli seperti Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata menyampaikan bahwa hukum perdata adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sri Sudewi dalam bukunya, bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu dan warga perseorangan yang lainnya, atau dengan kata ini hukum privat ya. Nah, dalam sistematikanya hukum perdata itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu satu, ada hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Kemudian juga ada yang hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum waris. Nah, itu masuk kepada hukum perdata ya. Kemudian dasar hukum-hukum, nah tadi kita ini berbicara wan prestasi, maka kita lihat bahwa hukum dasar-dasar hukum wan prestasi. Wan prestasi itu apa? Wan prestasi itu muncul dari satu akibat tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu apa? Perjanjiannya ini perjanjian ini adalah suatu peristiwa ya, di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lainnya, atau di mana dua orang itu saling berjanji ya untuk melakukan sesuatu hal, dan dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Nah, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Nah, kalau salah satu dari dua orang yang melakukan perjanjian ini melakukan tidak memenuhi perjanjian itu, maka orang itu bisa dikatakan wan prestasi. Nah, dalam bentuknya perjanjian itu biasanya ya harus dalam bentuk satu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucap atau ditulis gitu. Nah, dari perjanjian itu maka timbullah perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Nah, untuk itu karena barusan perjanjian, nah
Apa itu perikatan? Nah, kalau perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Ya, contohnya ya misalnya kita berjanji kepada seorang perempuan mau menikahi, saya berjanji kok ya, yang saya berjanji mau menikahi. Tapi ternyata bulan 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 apa? Bulan Mei saya mau menikahi kamu gitu, berjanji gitu ya. Kemudian bukti-buktinya ada dan sebagainya. Nah, ketika pada habis ternyata selama bulan Mei itu sampai habis bulan Mei masuk bulan Juni ternyata si wanita tersebut tidak dikawini. Nah, itu termasuk pada wan prestasi. Nah, itu bisa digugat kalau ada tentu saja bukti-bukti ya. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Sebenarnya masih panjang, masih ya untuk penjelasan wan prestasi ini. Tetapi kalau berkaitan dengan dibawa pengadilan berdasarkan undang-undang, maka berdasarkan undang-undang wan prestasi itu gugatan sederhana itu kalau berbicara uang atau gugatan materialnya itu paling banyak itu 500 juta atau di bawahnya ya. Jadi kalau ada kaitan dengan gugatan misalnya utang piutang atau apapun, nah itu di bawah 500 juta atau paling tinggi 500 juta itu bisa dengan menggunakan pembuktian yang sederhana, yaitu dengan gugatan sederhana, dan pembuktiannya pun sederhana. Nah, penyelesaian dalam gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum ya. Mungkin pada saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.